nakal dulu. Nah, ya data saya pribadi. Bentar aja bang. Sholat dulu ya. Oh, sholat. Baru sekali dipanggil polisi, Dhanil dikawal kokang. Kalah sama Ahok kau lae, ditulis oleh Manuel Mawengkang dari siwer.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Dhanil kalah sama Ahok, kalah jauh. Dari dulu Dhanil begitu keras mengkritik Ahok dan harus mempertanggungjawabkan perkataannya di dalam ranah hukum. Dulu Dhanil berteriak bahwa tuntutan 1 tahun JPU itu penghinaan terhadap nalar publik. Terlalu sebentar, kemudian di istana Dhanil juga pernah mengatakan bahwa biang kebisingan politik adalah Ahok. Sekarang Dhanil kena karma, Dhanil dipanggil polisi, padahal statusnya masih sebagai saksi. Kok pakai pengawalan? Kalah jantan sama Ahok, kalah maco sama Ahok, kalah gagah sama Ahok. Di Twitter boleh sangar, tapi di dunia asli mirip Rizik. Dikawal. Yuk simak sejarahnya, mari kita melawan lupa. Dhanil ini memang dari dulu dikenal sebagai politisi yang lebih memikirkan karir politiknya ketimbang ormas yang ia pimpin. Orang ini terlihat begitu tidak jelas. S3 ekonomi tapi bisa kalah sama kuli MRT. Orang S3 ekonomi tapi masih bisa kalah dengan Gustika yang baru berusia 24 tahun. Dan lucunya, orang ini jadi tim sukses Prabowo Sandiaga. Dengan segala kelucuan yang maha aneh, orang ini jadi juru bicara tim pemenangan Prabowo. Posisinya bukan hanya juru bicara, tapi tukang tambal mulut bocor Prabowo. S3 apa kau lae? Pak Jokowi ini salah satu penyebab kebisingan politik itu adalah Pak Ahok, saya bilang. Pak Basuki Cahayapurnama, ungkap Dhanil ketika PP Pemuda Muhammadiyah diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Negara pada Senin 20 Februari. Nah, berani sekali dia mengatakan sesuatu yang sangat lancang kepada Presiden Joko Widodo. Dhanil Anzar masih merasa di atas angin, karena Ahok pada saat itu belum berjalan. Ahok masih tenang dan belum berdoa kepada Tuhan mungkin. Tapi doa orang yang dizalimi itu besar kuasanya. Tuhan mendengar doa orang tertekan, janda, dan orang-orang tidak berdaya. Benar-benar orang yang memusuhi Ahok ternyata orang bermasalah semua. Memang Dhanil ini ternyata dipanggil sebagai saksi. Apakah statusnya sebagai saksi akan ditingkatkan menjadi tersangka? Dhanil, oh Dhanil, aku sayang kamu Dhanil, sayang kalau kamu masih koar-koar. Mending diciduk aja sekalian. Semoga saja proses hukum terus berjalan. Tuntutan JPU dalam sidang Ahok itu penghinaan terhadap nalar publik, kata Dhanil dalam Seminar Nasional Independensi dan Akuntabilitas Peradilan di Indonesia di Universitas Muhammadiyah Sumut atau UMSU Medan Selasa 25 April. Nah, koar Dhanil mengenai tuntutan JPU yang dianggap tidak masuk akal ini sekarang mulai masuk akal satu persatu di hadapan Dhanil. Sekarang Ahok sudah dipenjara. Sebentar lagi Ahok akan bebas. Sekarang giliran Dhanil yang berurusan dengan polisi. Dhanil dipanggil sebagai saksi untuk sebuah dugaan kasus penyelewengan dana kegiatan yang ia ikuti di tahun 2017 silam. Satu persatu kasus sudah mulai menghampiri dengan perlahan namun pasti ke arah oposisi. Apakah ini adalah konspirasi pemerintah seperti yang dibacotkan oleh Rocky Gerung? Tidak. Tidak ada konspirasi yang sejenius ini. Konspirasi ini sangat alami, seolah datang dari tangan-tangan yang tidak terlihat. Yuk disimak apa yang dikeluarkan Dhanil Anzar perihal pemanggilannya. Lihat Dhanil Anzar, dia sudah ciut. Kalah sama Ahok, Ahok jauh lebih jantan, Ahok jauh lebih perkasa. Dari kedatangannya pun Ahok sudah jauh di atas manusia lain. Kedatangan Ahok tanpa kawalan, hanya dikawal kuasa hukumnya dan staf ahlinya saja, Rian Ernest. Tidak dikawal jutaan orang, padahal Dhanil ini kan bagian dari jutaan orang yang berjemur di Monas ini. Kenapa Dhanil masih butuh dikawal? Ketakutan. Memang sulit memahami nalar Dhanil. Yang jelas mau diperiksa terkait kegiatan yang diinisiasi oleh Kemenpora. Kegiatan itu diinisiasi Kemenpora melibatkan GP Ansor dan Pemuda Muhammadiyah. Cuma itu, saya nggak tahu lebihnya apa. Yang jelas, saya sejak awal paham betul konsekuensi dari sikap saya mengkritisi pemerintah, kemudian bersikap terhadap pemerintah.
Jadi saya termasuk terhadap pihak aparatur keamanan. Jadi kemudian sekarang nggak tahu dicari-cari apa, nanti kita lihat masyarakat yang akan menilai, ujar Dhanil. Ngomong opo toh kamu Dhanilku? Ku Dhanil, begitulah kuda-kuda. #Jokowi lagi. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.